Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Etni Yulia sebagai guru kelas 5 di SD Kecamatan Talungan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu, yang nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Baik, sebelumnya saya ingin melakukan yang mana nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran Ibu dan Ibu dalam kelas. Dan sebelum saya melakukan supervisi nanti di dalam kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan percakapan kita ini, supervisi kita ini nanti supaya nanti saya pun Ibu saya mengetahui dan Ibu juga bisa mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas. Oke, kemudian kita kenapa kita harus lakukan percakapan praobservasi ini Bu? Nanti supaya persiapan awal Ibu sebelum melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga nanti pembelajaran Ibu berlangsung dengan baik atau berlangsung dengan lancar. Pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu yaitu pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ketika Ibu melakukan supervisi? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam satu ekosistem. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peran-peran makhluk hidup dalam satu ekosistem. Dan yang ketiga, peserta didik itu nanti dapat membuat rantai makanan. Mantap ya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua ya Bu. Kemudian bagaimana nanti area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti ketika observasi? Area pengembangan yang akan saya capai ini Bu, salah satunya adalah aspek pengetahuan peserta didik dan aspek keterampilan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ya Bu, bagaimana nanti rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, misalnya strategi pembelajarannya, media yang Ibu siapkan, metodenya ataupun model pembelajarannya. Strategi pembelajarannya yang akan saya lakukan ini Bu, strategi pembelajaran berdiferensiasi, karena kita lihat dalam kelas ini Bu, bakat dan minat anak-anak itu berbeda-beda. Jadi saya akan mencoba bagaimana melaksanakan pembelajaran itu dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajarannya saya buat nanti project based learning atau PBL dan diskusi kelompok. Kemudian media pembelajarannya yang pertama nanti Bu, saya akan buat media pembelajaran picture atau gambar ya Bu. Kemudian video pembelajaran dan PPT juga. Mantap ya Bu, semangat. Terus mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Bu. Nanti kapan kira-kira nih akan Ibu laksanakan? Rencana saya Ibu nanti di jam terakhir Ibu hari ini. Baik Bu, nanti insya Allah saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi dan melihat dan mencatat hal-hal apa yang sudah terjadi nanti di dalam kelas. Dan nanti setelah kita melakukan supervisi, selanjutnya kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah.
proses transformasi antar makhluk hidup dalam satu ekosistem. Kemudian yang ketiga, anak ibu nanti bisa menyebutkan peran-peran makhluk hidup dalam satu ekosistem. Dan yang terakhir nanti anak ibu harus bisa membuat bagan atau gambar rantai makanan. Ini sudah dikelompokkan anak ibu 3 kelompok ya. 3 kelompok, ada nanti kelompok kinestetik, ada auditory, dan ada kelompok visual. Nah, rantai makanan itu apa ibu? Rantai makanan. Nah, coba kamu perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu kira-kira ini? Apa yang kamu lihat di situ sayang? Apa? Kelinci. Ada kelinci. Ada apa lagi? Ikan. Terus? Beruang. Ada elang. Ada apa lagi? Bangau. Burung bangau. Ada itu apa itu? Zebra atau rusa? Itu apa itu? Rusa. Nah, di sini ada namanya abiotik. Komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen biotik itu adalah makhluk hidup dan abiotik itu adalah makhluk yang tidak hidup. Nah, di sini kira-kira nah ibu, siapa? Kalau bangau ini apa yang dia makan? Ikan. Bagus. Kalau beruang itu apa yang dia makan? Beruang apa yang dia makan? Ikan. Terus kalau elang apa yang dia makan? Burung. Nah, apa lagi? Ular bisa dia makan itu. Nah, inilah yang disebut dengan rantai makanan. Proses memakan dan dimakan antara makhluk hidup. Rusa itu yang dia makan adalah rumput. Nah, rumput itu nanti sebagai produsen. Ya, di dalam rantai makanan ada nanti produsennya, ada konsumennya. Yang konsumen ini bertingkatan pula. Yang hewan herbivora itu nanti konsumen 1, ya. Yang karnivora itu nanti konsumen 2 dan konsumen 3, ya. Nah, rantai makanan ini dia. Proses makan dan dimakan antara makhluk hidup. Dalam rantai makanan itu, energi yang dimiliki oleh makhluk hidup akan berpindah dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Mengalir energinya itu. Misalnya tadi di sawah, ekosistem sawah. Sawah ada apa itu? Apa yang ada di sawah? Padi. Ya. Padi biasanya siapa yang makan padi? Hewan apa kira-kira yang makan padi? Burung, tikus. Ya, tikus, burung bisa juga. Tikus akan dimakan lagi dia oleh ular. Ular nanti akan dimakan lagi oleh elang. Dan elang ini nanti suatu saat dia akan mati, diuraikan oleh jamur atau bakteri. Menjadi lagi dia pupuk untuk si tanaman padi. Ya. Lanjut kita. Nah, tumbuhan itu tadi, tumbuhan dapat memproses makanan dengan fotosintesis, yang disebut dengan produsen. Nah, itu kelinci makannya rumput atau tumbuhan, itu disebut tingkat 1, konsumen tingkat 1. Yang ular makannya kelinci itu konsumen tingkat 2. Kemudian ada dekomposer. Dekomposer ini adalah sebagai pengurai. Bisa dia jamur, bisa lagi dia bakteri. Ada 2 ya. Yang menjadi peran sebagai dekomposer itu ada jamur dan bakteri. Apanya perannya di situ ibu? Membusukkan. Membusukkan dia sesuatu yang sudah biotik yang sudah mati itu dia busukkan sehingga menjadi pupuk, menjadi kompos. Ya kan? Setelah dia busuk, bisa lagi dia pupuk untuk tanaman. Nah, mari kita membuat rantai makanan. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya apa lah ya? Apa biasanya ice breaking kita sini? Sangat baru. Dan nanda. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan nanda. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha ma. Aha aha set. Aha aha semangat. Iya. Untuk lebih semangatnya lagi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi juga Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu. Yang sebelumnya kan kita sudah laksanakan percakapan praobservasi dan sudah melakukan supervisi. Sekarang kita masuk ke percakapan pasca observasi. Siap Ibu? Siap Bu. Oke Bu. Ibu, dalam kegiatan percakapan observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang semalam Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Baik, Bu. Ibu, bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari itu? Sebenarnya Ibu, kegiatan observasi ini bukan yang pertama kali kita laksanakan, karena di dalam PMM kita juga diharuskan untuk melakukan supervisi oleh kepala sekolah. Tapi walaupun seperti itu memang masih adalah Ibu rasa tegang, tapi alhamdulillah Ibu masih berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah apa dan tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Kira-kira apa saja Bu? Area pengembangan yang sudah saya lakukan Ibu ya, keaktifan siswa itu yang pertama. Karena di dalam diskusi kelompok nampak siswa sebagian besar aktif di dalam terlihat di dalam penyajian hasil diskusi dalam bentuk presentase di depan kelas. Kemudian mereka melakukan demonstrasi di depan kelas secara berkelompok. Sedangkan tahapan pembelajarannya itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sampai dievaluasi juga sudah saya lakukan dengan baik. Menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan itu sudah berjalan dengan baik? Berjalan dengan baik Ibu, walaupun masih ada sedikit-sedikit kekurangan, seperti ada juga sih siswa yang tidak aktif dan tidak berminat untuk belajar. Ibu masih mencari solusi untuk menyelesaikannya. Betul itu Bu, memang hal biasa yang terjadi dalam kelas pembelajaran. Lalu bagaimana akan Ibu melakukan mengantisipasi masalah tersebut di lingkungan pembelajaran berikutnya? Pembelajaran berikutnya saya akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan siswa menurut gaya belajar mereka, menurut minatnya juga, dan saya akan melakukan restitusi bagi siswa